Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Laudemon Sultan Kolgau dan NIM S1S1240008. Saya mahasiswa dari Universitas Halowaleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai view props. Jadi kita langsung saja bahas apa sih itu props. Nah, props ini yaitu merupakan singkatan dari properties. Nah, dalam view.js, props ini digunakan untuk mengirim data dari parents komponen. Nah, yaitu komponen induk ke child komponen, yaitu komponen anak. Nah, dengan adanya proses, sebuah komponen dapat digunakan kembali dan data yang berbeda-beda tanpa perlu membuat komponen baru. Nah, sebagai contoh, kita memiliki komponen food item, di mana komponen tersebut dapat menampilkan data makanan apa saja. Cukup dengan mengirim nama makanan, deskripsi, dan status favorit melalui props. Nah, struktur projectnya ya, yang pertama ada app.view sebagai parent komponen, dan juga food item view sebagai child komponen. Nah, jadi kita langsung saja ke bagian codingannya, teman-teman. Jadi kita gunakan codingan yang sebelumnya saja. Nah, jadi saya akan jelaskan. Nah, pertama kita lihat bagian berikut, yaitu bagian ini, teman-teman. Jadi itu bagian food itemnya. Nah, jadi tag food item ini digunakan untuk memanggil komponen food item. Di dalamnya terdapat 3 props, yaitu props pertama food name, food dash, dan juga is favorite. Nah, food name ini mengirimkan nama makanan ke komponen anak, kemudian digunakan untuk mengirim deskripsi, kemudian untuk yang kedua, food dash digunakan untuk mengirim deskripsi makanan. Selanjutnya, is favorite itu digunakan untuk mengirimkan nilai boolean. Nah, jadi tanda titik 2 atau merupakan singkatan dari VBind, sehingga nilai yang dikirim bukan berupa teks tetapi bertipe data boolean. Artinya komponen menerima nilai true, bukan string true. Nah, lalu untuk penggunaan props berulang, di mana komponen yang sama dipanggil berkali-kali, contohnya si pizza di bagian pizza ini, kemudian dipanggil lagi untuk rice, coto, dan juga kebab dan lainnya. Nah, walaupun menggunakan komponen yang sama, hasil tampilannya berbeda dengan setiap pemanggilan mengirimkan data props yang berbeda. Nah, inilah salah satu keuntungan utama menggunakan props. Nah, lalu kita langsung saja ke bagian food item view, di mana untuk bagian propsnya itu sendiri ya ada food name, food dash, dan juga is favorite. Di mana bagian ini mendeklarasikan bahwa komponen utama 3 props dari parents komponen, yaitu food name, food dash, dan juga is favorite. Nah, setelah diterima, data tersebut dapat kita gunakan dalam template. Nah, lalu kita tampilkan data dengan menggunakan H2 ini, teman-teman. Food name. Nah, jadi sintaks double brace ini digunakan untuk menampilkan nilai dari props food name. Nah, misalnya parents mengirim nilai apples dan juga maka yang tampil di halaman adalah apples. Nah, kemudian terdapat food dash. Nah, bagian ini digunakan untuk menampilkan deskripsi makanan. Nah, dengan demikian setiap komponen dapat menampilkan informasi yang berbeda dari data yang diterima. Lalu kita juga menggunakan props bertipe boolean. Nah, dengan ditandai dengan is favorite. Nah, nilai ini digunakan untuk menentukan apakah makanan termasuk favorit atau tidak. Nilainya kemudian disimpan ke dalam data lokal. Nah, jadi kita gunakan data food is favorite, this is favorite. Nah, mengapa tidak langsung mengubah props? Karena props ini bersifat read only, artinya hanya boleh dibaca dan tidak boleh diubah langsung oleh child component. Nah, oleh sebab itu dibuat variabel baru bernama food is favorite, seperti itu. Nah, lalu kita menampilkan status favorit pada template ini kita pada bagiannya, teman-teman. Kita gunakan span show food is favorite. Jadi apabila kalau kita tekan di sini, kita bisa lihat, teman-teman, kita tekan dia akan hilang, tetapi kalau sebaliknya dia akan muncul seperti itu, teman-teman. Nah, jadi directive show ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen. Jika nilai favorit adalah true, maka bintang akan muncul. Sebaliknya, jika nilainya false, maka bintang akan disembunyikan, seperti itu. Nah, jadi untuk mengubah nilai data juga kita gunakan tombol button click, di mana saat tombol ditekan view akan menjalankan metode. Nah, operator tanda seru ini kita gunakan untuk membalik nilai booleannya, teman-teman. Jika sebelumnya true, maka menjadi false, dan juga sebaliknya, seperti itu. Nah, jadi dari segi kesimpulan, props ini merupakan mekanisme komunikasi dari parents komponen ke child komponen. Dengan props, sebuah komponen dapat menerima data yang berbeda tanpa perlu membuat komponen baru. Nah, hal ini membuat aplikasi view menjadi lebih modular, efisien, dan juga mudah dikembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.